Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Ilmu Kalam C akan membahas mengenai aliran Mu'tazilah. Nah, kelompok kami beranggotakan Rizka Mufidah dengan NIM 2618118, Rizky Sekar Pratiwi dengan NIM 2618119, Syari Zahidin Yusuf dengan NIM 2618127, dan Rasmanto dengan NIM 2618134. Adapun topik pembahasan dalam materi kali ini, yang pertama, sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Yang kedua, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Dan yang keempat, fakta tentang aliran Mu'tazilah. Untuk materi yang pertama, yaitu sejarah lahirnya Mu'tazilah, akan disampaikan oleh pemateri yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Mufidah dengan NIM 2618118 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak dapat dipisahkan dengan suasana pada waktu itu, yang merupakan faktor pendorongnya yaitu pada kota Basrah merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam dan tempat bertemunya aneka budaya dan agama. Yang kedua itu banyaknya orang-orang yang berkehendak menghancurkan Islam dari segi akidah. Perguruan di Masjid Basrah yang berbentuk halaqah di bawah asuhan Hasan Basri. Nah, untuk lebih lengkapnya itu bisa dibuka pada makalah halaman di bab 2 pada pembahasan. Selanjutnya yaitu aliran ini cepat berkembang menjadi aliran yang membahas persoalan-persoalan ilmu kalam lebih mendalam dan bersifat filosofis. Daripada dibahas aliran-aliran sebelumnya, dalam pembahasan masalah banyak menggunakan akal sehingga terkenal dengan sebutan aliran rasional Islam. Hasan al-Basri dari Majelis. Menurut Al-Hayat, orang yang diakui menjadi pengikut atau penganut Mu'tazilah hanyalah orang yang mengakui dan menerima kelima dasar itu. Orang yang menerima hanya sebagian dasar-dasar tersebut tidak dapat dipandang sebagai orang Mu'tazilah. Al-Usul al-Khamsah sebagai dijelaskan oleh pemuka-pemuka Mu'tazilah sendiri, diberi urutan pentingnya kedudukan tiap dasar tersebut. Golongan ini menanamkan Mu'tazilah dengan golongan Mu'attilah karena menafikan sifat-sifat Tuhan, tetapi mereka sendiri menanamkan dirinya dengan ahli keadilan dan keesaan, ahlul al-adl wal al-tauhid. Nah, adapun selanjutnya yaitu sebab-sebab dinamakan Mu'tazilah. Mengenai sebab-sebab dinamakan Mu'tazilah, Ahmad Amin mengemukakan 3 pendapat, yaitu dinamakan Mu'tazilah karena Wasil bin Atha dan Amr ibnu Ubaid memisahkan diri dari majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan al-Basri di Masjid Basrah. Wasil ibnu Atha memisahkan diri secara fisik i'tazalah dari pengajian Hasan al-Basri. Orang yang memisahkan dinamakan Mu'tazilah. Nah, yang kedua sebabnya ada dinamakan Mu'tazilah karena pendapat mereka menjauhi pendapat lain yang berkembang waktu itu. Pendapat Wasil ibnu Atha bahwa pelaku dosa besar tidak mungkin dan juga tidak kafir. Al-mansilatu bayan al-mansilatain telah menjauhi atau memisahkan dengan pendapat golongan-golongan lainnya. Yang ketiga yaitu ada dinamakan Mu'tazilah adalah karena pelaku dosa besar berada antara mukmin dan kafir, sama halnya memisahkan diri atau menjauhkan diri dari orang mukmin yang sempurna. Nah, begitu sejarah singkat dari perkembangnya aliran Mu'tazilah. Selanjutnya akan disampaikan
mengenai tokoh-tokoh Mu'tazilah oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sekar Pratiwi, NIM 2618119. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Banyak pengemuka tokoh-tokoh yang terlibat dalam aliran ini. Di antaranya, yang pertama ada Wasil ibn Atta tahun 80 sampai 131 Hijriah atau 699 sampai 748 Masehi. Wasil ibn Atta dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basroh. Ia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Karenanya ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpin sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu yang pertama, paham al-manzilah bain al-manzilatain. Yang kedua, paham Qadariyah, atau yang diambil dari Ma'bad dan Gailan, 2 tokoh aliran Qadariyah. Dan yang terakhir ada paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. 2 dari 3 ajaran itu menjadi doktrin ajaran Mu'tazilah, yaitu al-manzilah bain al-manzilatain dan peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua, ada Abu Huzail al-Alaf tahun 135 sampai 226 Hijriah atau 752 sampai 840 Masehi. Abu Huzail Muhammad ibn Huzail ibn Ubaidillah ibn Ma'hul al-Alaf lahir di Basroh tahun 135 Hijriah dan wafat tahun 235 Hijriah. Abu Huzail al-Alaf adalah seorang pengikut aliran Wasil ibn Atta. Mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basroh. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Abu Huzail al-Alaf adalah seorang filosof Islam. Ia mengetahui banyak falsafah Yunani, dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Di antaranya, membuat uraian mengenai pengertian nafi as-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya adalah zatnya, dan seterusnya. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya yang kadim selain Tuhan, karena kalau dikatakan ada sifat dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan, berarti sifatnya itu kadim. Yang ketiga ada An-Nazam tahun 231 Hijriah atau 845 Masehi. Ibrahim ibn Sayyar ibn Hani An-Nazam, tahun kelahirannya tidak diketahui, dan wafat tahun 231 Hijriah. Ia lebih populer dengan sebutan Al-Nazam. Menurut An-Nazam, yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zolim. Dalam hal ini, berpendapat lebih jauh dari gurunya Al-Alaf. Kalau Al-Alaf mengatakan bahwa Tuhan mustahil berbuat zolim kepada hambanya, maka An-Nazam menegaskan bahwa hal itu bukanlah hal yang mustahil, bahkan Tuhan tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat zolim. Ia berpendapat bahwa perbuatan zolim hanya dikerjakan oleh orang yang bodoh dan tidak sempurna. Sedangkan Tuhan jauh dari keadaan yang demikian. Ia juga mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Al-Quran. Menurutnya, mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya, bukan pada uslub atau gaya bahasa dan balaghah atau retorikanya. Ia juga memberi penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam adalah segalanya, sesuatu yang tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Karena itu, kalam adalah sesuatu yang bersifat baru dan tidak qadim. Yang keempat ada Al-Jubai, tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi.
Abu Ali Muhammad ibn Ali al-Jubai dilahirkan di Juba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran tahun 135 Hijriah dan wafat tahun 267 Hijriah. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubai. Ia berpendapat bahwa yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, ia menerangkan bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan Tuhan berkuasa, berkehendak dan mengetahui, berarti ia berkuasa, berkehendak dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Lalu, tentang kewajiban manusia, ia membaginya ke dalam dua kelompok, yakni kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalnya dan kewajiban-kewajiban yang diketahui melalui ajaran-ajaran yang dibawa para rasul dan nabi. Yang kelima ada Bishr ibn al-Mutamir, tahun 226 Hijriah atau 840 Masehi. Ajarannya yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak karena ia belum mukallaf. Seseorang yang berdosa besar kemudian bertaubat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar akan mendapat siksa ganda, meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang keenam ada Hisham bin Amr al-Fuati yang berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Yang ketujuh ada Abul Hasan Abdul Jabbar ibn Ahmad ibn Abdullah al-Hamazani al-Asadi, tahun 325 sampai 425 Hijriah. Ia lahir di Hamazan, Khurasan dan wafat di Rai Taheran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan paham-paham Mu'tazilah melalui karya tulisnya yang sangat banyak. Di antaranya, yang cukup populer dan berpengaruh adalah Syarah Usul Al-Hamzah dan Al-Mughni fi Ahwali wa Al-Tauhid. Yang kedelapan ada Bishr al-Mutamir. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Menurutnya, ajaran yang penting menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak, karena ia belum mukallaf. Seseorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar, maka mendapat siksa ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang terakhir ada Abu Musa al-Mudrar. Abu Musa al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrim karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Menurut Syahritani, ia menuduh kafir semua yang mempercayai kekodiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrizadin Yusuf dengan NIM 2618127 akan menjelaskan mengenai ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Pada golongan ini mengajarkan ajaran pokok, diantaranya yang pertama yaitu Al-Ad, yaitu keadilan Tuhan. Semua orang muslim dan golongannya mempercayai terhadap keadilan Tuhan. Tetapi karena Mu'tazilah memperdalam arti keadilan dan menentukan batas-batasnya sehingga menimbulkan permasalahan bagi Mu'tazilah.
Keadilan Tuhan adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Selanjutnya disebutkan yang pertama, Tuhan menciptakan makhluk berdasarkan tujuan dan hikmah kebijakan. Yang kedua, Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak memerintahkannya. Yang ketiga, manusia mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan perbuatan, sebab dengan cara demikian dapat dipahami adanya perintah, janji dan ancaman, pengusut rasul, dan tidak ada kezoliman bagi Tuhan. Yang kedua yaitu at-tauhid atau kesatuan Tuhan sebagai pokok dan ajaran pertama dalam Islam. Namun karena Mu'tazilah telah menafsirkan dan mempertahankan sedemikian jauh, maka prinsip ini dipertalikan kepadanya. Mungkin mereka maksudkan untuk menghadapi golongan Rifadilah yang ekstrim dan menggambarkan Tuhan dalam bentuk jisim bisa diindra dan golongan-golongan agama yang dualisme serta trinitas. Yang ketiga yaitu al-wa'du wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip tentang keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa Tuhan memberi pahala kepada orang yang taat pasti terjadi dan siksa bagi orang yang maksiat pasti dilaksanakan. Yang terakhir yaitu al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Prinsip ini yang menyebabkan Wasil Ibnu Atta memisalkan diri dari gurunya, Hasan al-Basri. Menurutnya, orang Islam yang melakukan dosa besar selain syirik bukan lagi mukmin dan juga tidak menjadi kafir. Adapun tempat di akhirat tetap di neraka, tetapi lebih ringan sisanya daripada orang kafir. Prinsip an-manzilah bainal manzilatain ini mereka mengambil dalil berdasarkan Quran Surat Al-Isra ayat 31 dan ayat 110 serta ayat 137 Surat Al-Baqarah dan hadis Khairul Umar Huwasatuha serta kata hukuma kun fiduya wasatan. Sumber lain dari filsafat Yunani, Aristoteles yang menyatakan teori jalan tengah Hermas, yaitu the golden means, yang menyatakan tiap-tiap keutamaan merupakan jalan tengah antara dua ujung yang ekstrim. Ini merupakan suatu jalan tengah antara gegabah dan penakut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasmanto dengan NIM 2618134. Pada kesempatan kali ini, saya selaku pemateri keempat ingin menjelaskan tentang fakta aliran Mu'tazilah. Pada makalah dijelaskan atau disebutkan di situ ada beberapa fakta tentang aliran Mu'tazilah. Adapun poin yang pertama bahwa aliran Mu'tazilah menjelaskan orang yang berdosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi ia fasik. Kemudian poin yang selanjutnya, orang Mu'tazilah menganut paham Qadariyah dan orang Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat Tuhan. Kemudian disusul poin keempat, itu dijelaskan bahwa orang Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia dengan akalnya wajib dan dapat mengetahui Tuhannya. Kemudian mereka juga berpendapat bahwa Tuhan menciptakan makhluknya bukan karena Tuhannya berhajat terhadap mereka, tetapi karena hikmah lain. Kemudian poin keenam dijelaskan Mu'tazilah berpendapat juga bahwa Al-Quran dalam gaya dan bahasanya bukanlah mukjizat, dan aliran ini juga berpendapat
bahwa manusia tanpa perantara wahyu dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk. Kemudian poin selanjutnya dijelaskan, Mu'tazilah juga berpendapat bahwa Al-Quran bukan qadim tetapi hadis dan diciptakan karena Al-Quran adalah suara yang tersusun dari huruf-huruf dan dapat didengar. Kemudian poin terakhir, menurut aliran ini, yaitu aliran Mu'tazilah, bahwa Tuhan mendengar dengan pendengarnya, bukan karena sifatnya. Itulah beberapa poin tentang fakta aliran Mu'tazilah. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.